never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Reaksi terhadap kepergian Marc Marquez dari Honda baru-baru ini tidak terhitung banyaknya. Dari mantan pebalap hingga orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan MotoGP dan paddocknya. Begitu pula dengan Livio Suppo yang di GP1 telah menjelaskan sudut pandangnya tentang keseluruhan cerita dengan pilot Katalan sebagai protagonisnya. Baginya, salah satu orang yang yakin akan bertahan di Honda untuk menghidupkan kembali merek tersebut dengan pengalihan konsesi. Langkah Marquez tidak mengejutkannya. Anda bisa hidup berani karena merelakan sepeda motor dinas dengan pergi ke satelit 1 tahun untuk bersenang-senang lagi. Sementara dari semua sisi Anda mungkin berpikir bahwa Anda tidak bersyukur, aku Suppo. Hal menarik lainnya terletak pada apakah sosok Marquez akan merusak keseimbangan di Ducati. Bagi Suppo, penting juga untuk mengingat bahwa mereka mengatakan bahwa niat Marc adalah pergi ke KTM pada tahun 2025. Saya pikir dia ingin menunjukkan bahwa dia masih kompetitif dan kemudian dia akan menempatkan dirinya di pasar. Masalahnya adalah jika saat ini ada yang mengeluhkan kekuatan Ducati, tahun depan bisa lebih tinggi. Tentunya para penggemar akan senang mengetahui apakah para pembalap benar-benar lebih kuat hari ini di Desmosisi atau apakah Marc akan mengalahkan mereka. Itu adalah sesuatu yang akan meningkatkan minat terhadap kejuaraan, kata pelatih asal Italia itu. Dengan KTM, tidak diragukan lagi ada upaya, bahkan ada pilihan untuk membuat tim baru untuk menjadi tuan rumah tandem yang dibentuk oleh Marquez dan Pedro Acosta yang disebutkan di atas. Itu adalah kesalahan dalam pengelolaan kejuaraan, karena dengan demikian, Ducati dan KTM akan memiliki masing-masing 6 sepeda motor dan Marquez di atasnya. Sebuah KTM, itu akan membuat segalanya menjadi lebih menarik. Saat Marquez meninggalkan Honda, merek Jepang itu mulai tertarik dengan situasi gigi Dal-i-nya. Jika Ducati bisa berjalan seperti ini, hal ini terutama berkat pabrikan Italia tersebut. Orang-orang dari sayap emas mencoba Dal-i-nya, tapi dia tidak menyerah. Sementara itu, Marco Bezzecchi mengalami patah tulang selangka akibat terjatuh saat latihan di range Valentino Rossi, Sabtu, 7 Oktober 2023. Musibah itu membuatnya harus menjalani operasi dan kemungkinan besar absen di MotoGP Indonesia. Menurut GP1.com, pembalap Mooni VR46 itu terjatuh pada sore hari di Tavolia. Semua orang yang hadir mengira, Bez, mengalami patah tulang selangka. Sebuah fakta yang dikonfirmasi tak lama kemudian. Sambil menunggu pernyataan tim mengenai protokol yang akan diterapkan, semuanya tampaknya menunjukkan bahwa pembalap Rimini itu akan dipaksa menjalani operasi pada Minggu. Intervensi tersebut akan dilakukan hanya 5 hari sebelum latihan bebas pertama MotoGP Indonesia, yang akan diadakan akhir pekan depan di sirkuit Mandalika. Bahkan, seandainya ia berada dalam keadaan fisik minimal untuk mengendarai motor, dan layanan medis kejuaraan dunia memberinya persetujuan setelah menerapkan protokol yang relevan, kondisinya akan sangat menyulitkan untuk berkendara dalam beberapa kali balapan yang cukup kompetitif. Terlebih lagi, sekarang ada 2 balapan yang diadakan sprint dan konvensional di setiap akhir pekan balapan. Kemunduran ini tidak mungkin terjadi pada waktu yang lebih buruk bagi Bezzecchi, mengingat Indonesia adalah seri pertama dari 3 seri yang telah dijadwalkan dalam beberapa minggu berturut-turut. Setelah itu, rombongan berangkat ke Australia, 22 Oktober, dan Thailand, 29 Oktober. Dengan cara ini, opsi yang masih dimiliki Bezzecchi untuk mempersulit Francesco Bagnaia dan Jorge Martin, 2 favorit utama untuk memperebutkan gelar juara MotoGP, menjadi sangat berkurang. Dengan 6 balapan, 222 poin, tersisa hingga akhir musim, Marco berada di urutan ketiga dalam klasemen keseluruhan.